Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi ekonomi kelas 10 tentang kegiatan ekonomi khususnya distribusi dan konsumsi. Bersama saya Marlianti. Pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil barang dan atau jasa yang dihasilkan produsen ke konsumen. Tujuan kegiatan distribusi dibagi menjadi 4 tujuan. Yang pertama, mempercepat penyaluran barang dan atau jasa. Yang kedua, menyalurkan hasil produksi secara merata kepada konsumen. Yang ketiga, menjaga kesinambungan kegiatan produksi. Dan yang keempat, memperoleh keuntungan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang pertama, pasar. Hal yang harus dipertimbangkan dalam pasar yaitu pertama, jenis produk, jumlah pembeli, letak geografis, jumlah pesanan, dan kebiasaan konsumen. Yang kedua, yang diperhatikan adalah barang atau produk. Hal yang dipertimbangkan di barang atau produk, yang pertama, nilai barang, besar dan berat barang, mudah rusak atau tidaknya suatu barang, dan pengemasan barang. Lanjut, yang ketiga yaitu perusahaan atau produsen. Dari segi produsen, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, masalah pendanaan, pengalaman dan kemampuan dalam distribusi, pengawasan saluran, dan terakhir yaitu pelayanan yang diberikan. Kita lanjut yang keempat yaitu perantara. Perantara yang harus diperhatikan di sini adalah pelayanan perantara, keuangan, sikap terhadap kebijakan produsen, volume penjualan, dan ongkos penyaluran. Kita lanjut ke mata rantai distribusi. Mata rantai distribusi adalah jalur distribusi yang dilalui barang dan atau jasa dari produsen hingga sampai kepada konsumen. Ada beberapa cara menyalurkan barang atau distribusi. Yang pertama, distribusi langsung. Yang kedua, distribusi semi langsung. Dan yang ketiga, distribusi tidak langsung. Baik, kita akan bahas satu persatu mengenai jenis-jenis distribusi tersebut. Distribusi langsung adalah kegiatan penyaluran barang dan atau jasa yang dilakukan secara langsung oleh produsen ke konsumen. Contohnya, petani yang menjual langsung hasil panennya di pasar. Yang kedua, nelayan yang menjual langsung hasil tangkapannya ke pembeli. Kita lanjut. Kita lanjut ke bagian kedua yaitu distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung adalah kegiatan distribusi yang menggunakan jasa penyaluran atau distributor tetapi dengan spesifikasi khusus. Contohnya, perusahaan baju Fahira menjual produk bajunya di toko sendiri, yaitu toko Fahira yang tersebar di seluruh Indonesia. Biasanya distribusi semi langsung ini menggunakan tenaga agen yang ahli di dalam bidang tertentu, karena barang-barang yang didistribusikan juga membutuhkan penanganan tertentu. Biasanya sistem distribusi ini digunakan untuk mendistribusikan barang-barang yang mahal dan berkualitas tinggi. Yang ketiga yaitu distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah penyaluran atau penjualan barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara. Contohnya,
PT Pertamina menjual bensin kepada konsumen, atau Pak Heru menitipkan roti-rotinya di toko atau kios untuk dijual kepada konsumen. Kita lanjut ke materi, yaitu pelaku distribusi. Pelaku distribusi adalah pihak atau perantara yang berperan dalam kegiatan distribusi. Contohnya di sini pedagang, agen, maklar, komisioner, eksportir, dan importir. Baik, kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama pedagang. Pedagang adalah pelaku distributor yang membeli produk dari produsen atas dasar kemauan sendiri. Pedagang ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pedagang besar atau sering disebut dengan pengepul. Yang kedua, pedagang kecil atau pengecer. Dan yang ketiga, pedagang jasa atau sering disebut dengan biro jasa. Kita lanjut. Agen adalah lembaga pemasaran yang diakui oleh produsen atau perusahaan untuk dapat mendistribusikan produk ke konsumen. Sedangkan makelar adalah suatu lembaga pemasaran yang menjual produk-produk menggunakan nama pihak lain. Kita lanjut, komisioner. Komisioner adalah distributor yang bertugas seperti makelar, namun melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan nama sendiri. Eksportir adalah orang atau lembaga yang membeli produk dari dalam negeri kemudian melakukan penjualan ke luar negeri. Terakhir, importir, yaitu orang atau lembaga yang membeli produk dari luar negeri kemudian menjualnya di dalam negeri. Baik, kita lanjut ke berkonsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda, barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Adapun beberapa tujuan konsumsi adalah: pertama, memenuhi kebutuhan hidup; yang kedua, memperoleh kepuasan optimal; dan yang ketiga, memperoleh penghargaan. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama, tingkat pendapatan. Yang kedua, tingkat harga barang atau jasa. Yang ketiga, perakiraan harga pada masa depan. Yang keempat, selera. Yang kelima, mode. Yang keenam, iklan. Dan terakhir, lingkungan sosial, budaya, dan agama. Baik, kita lanjut ke teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen ini dibagi menjadi 2, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Sebelum kita bahas satu persatu tentang teori perilaku konsumen, kita bahas mengenai perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah cara konsumen mengalokasikan pendapatannya untuk mengkonsumsi barang dan jasa guna mendapatkan kepuasan optimal. Kita lanjut ke pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal adalah tingkat kepuasan konsumen diukur secara kuantitatif menggunakan angka atau satuan tertentu, misalnya jumlah, rupiah, dan unit.
Tingkat kepuasan konsumen ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, total utility atau kepuasan total adalah seluruh kepuasan yang diperoleh konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua adalah marginal utility atau disebut dengan kepuasan marginal, adalah pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari pertambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Dalam teori perilaku konsumen dengan pendekatan kardinal dikenal dua hukum. Yang pertama, hukum Gosen 1, yang kedua, hukum Gosen 2. Hukum Gosen 1 atau sering dikenal dengan the law of diminishing marginal utility, yaitu hukum tambahan kepuasan yang semakin menurun. Jika jumlah barang yang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu terus ditambah, kepuasan total yang diperoleh juga bertambah. Akan tetapi, kepuasan marginal akan semakin berkurang. Bahkan bila konsumsi terus dilakukan, pada akhirnya tambahan akan menjadi negatif dan kepuasan total menjadi berkurang. Contohnya adalah tingkat kepuasan ketika kita minum saat haus. Pada gelas pertama akan terasa segar, gelas kedua akan lebih menyegarkan, gelas ketiga akan menyebabkan kita kekenyangan atau bahkan merasa mual. Jika minum gelas keempat, kemungkinan akan muntah, dan pada gelas keempat ini kita tidak bersedia lagi untuk diminum. Hukum Gosen 2. Hukum Gosen 2 menyatakan pada dasarnya manusia cenderung memenuhi berbagai macam kebutuhan sampai pada tingkat intensitas atau tingkat kepuasan yang sama. Contohnya, apabila seseorang mempunyai uang Rp100.000, ia ingin membeli dua macam barang, yaitu barang A dan B, dengan harga masing-masing Rp40.000 dan Rp10.000 per unit. Baik, kita lanjut ke pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal adalah nilai kepuasan konsumen tidak dapat diukur dengan nominal tertentu, tetapi hanya bisa dibandingkan. Pengukuran tingkat kepuasan menggunakan peringkat, misalnya rasa tidak puas, cukup puas, puas, dan sangat puas. Pendekatan ordinal sering disebut pendekatan indiferen dan disertai kurva indiferen atau indifference curve. Kurva indiferen pada perilaku konsumsi diartikan sebagai kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi konsumsi atas dua jenis barang atau jasa yang memiliki nilai kepuasan yang sama. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.